Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosi Kusuma Serli MKOM selaku dosen mata kuliah Arsitektur Enterprise. Perkenalkan kami dari 2 kelas 19 ingin membawakan sebuah pemaparan hasil diskusi kelompok kami mengenai perancangan model arsitektur enterprise planning menggunakan TOGAF ADM pada penjualan bunga di toko Prestisa. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rangga Wardana Prasetyo, saya sendiri. Selanjutnya ada Sri Ayuningsih, selanjutnya ada Nabil Zafran, ada Markus Febrian, dan Nur Baiti. Oke, pertama-tama kami akan masuk ke landasan teori, di mana enterprise arsitektur adalah arsitektur untuk merancang sistem perusahaan. Arsitektur ini melibatkan pemodelan proses bisnis dan karakteristik informasi. Next. Di sini ada TOGAF. Apa sih TOGAF itu? Technical Open Group Architecture Framework atau TOGAF yang merupakan kerangka kerja untuk pembangunan arsitektur perusahaan, di mana TOGAF ini diusulkan oleh The Open Group yang merupakan metode fleksibel yang dapat mengantifikasi berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan dalam perancangan. Kenapa? Karena model ini bisa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan selama perancangan dilakukan. Next. Di sini studi kasus yang kami ambil adalah sebuah toko bunga yang bernama Prestisa, di mana toko ini menjual berbagai macam bunga, yaitu bunga potong dalam bentuk hand bucket, bunga meja, standing flower, dan bunga papan. Toko Prestisa sendiri berkantor di kota Bekasi Barat, berkantor utama di kota Bekasi Barat. Oke, next. Architecture Development Method atau ADM merupakan pendekatan yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola arsitektur perusahaan secara holistik. Dalam konteks ini, toko Prestisa, kami ingin menggunakan pendekatan EAP dengan menggunakan TOGAF, Architecture Development Method, sebagai panduannya. Next. Yang pertama, TOGAF sendiri mempunyai langkah-langkah. Tadi sudah dijelaskan di sini yang ada preliminary, ada arsitektur vision hingga iterasi ke H, yaitu arsitektur change management. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke bagian preliminary. Langkah-langkah menentukan preliminary phase itu apa sih? Yaitu pertama menentukan cakupan organisasi yang terdampak. Selanjutnya ada mengonfirmasi sistem tata kelola dan framework pendukung. Selanjutnya ada mengidentifikasikan dan membentuk tim arsitektur. Ada selanjutnya mengidentifikasi dan membuat prinsip arsitektur, selanjutnya menyesuaikan TOGAF dan framework lainnya, selanjutnya ada membuat strategi dan rencana implementasi. Next. Pertama ada mengidentifikasi dan mengidentifikasi aktivitas dan keadaan dalam enterprise yang dibutuhkan dalam menentukan arsitektur capability. Yang pertama ada organizational model for enterprise architecture. Outputnya apa sih? Outputnya mendeskripsikan peran dan tanggung jawab unit kerja dan batasan yang jelas dalam enterprise dan governance. Ini menentukan scope dari enterprise dan governance-nya secara jelas. Kontennya apa saja? Yang pertama ada scope organisasi yang tadi sudah dikatakan, scope organisasi atau scope pada enterprise. Selanjutnya maturity assessment, ada gap and resolution approach. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab tiap tim. Selanjutnya ada constraints pengerjaan arsitektur. Selanjutnya ada kebutuhan budget. Selanjutnya ada governance and support strategy. Next. Next ada preliminary phase, di mana merupakan struktur organisasi. Yang pertama ada owner, head office. Yang pertama ada owner. Di bawah owner ada head office dan head branch. Nah, di bawahnya ada customer service, supply chain, finance, IT, business development, marketing, human resource. Next. Selanjutnya di sini ada preliminary phase, yaitu mendeskripsikan kebutuhan dan cara kerja enterprise tersebut. Yang kedua ada business principles, goals, and drivers. Untuk kontennya yaitu business proses mendapatkan orderan dari customer, lalu pesanan dilanjutkan ke toko bunga lokal. Maka bunga akan diterima oleh customer. Selanjutnya untuk enterprise missionnya yaitu jadikan toko bunga dedikasi yang tinggi, mengikuti perkembangan teknologi dalam industri floris guna efisiensi proses bisnis.
dan meningkatkan partisipasi vendor lokal di Indonesia dalam industri florist. Next. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada preliminary phase yang ketiga, yaitu mendeskripsikan aturan atau guideline yang diterapkan dalam enterprise untuk mencapai misinya. Untuk business principles-nya yaitu pesanan harus sesuai dengan keinginan customer, kemudahan dalam pemesanan, memaksimalkan pelayanan yang cepat dan kualitas. Untuk data principles-nya yaitu ada dua, keamanan data dan penangguhjawaban data. Untuk application principles-nya yaitu ada aplikasi yang transparan dan mudah digunakan. Aplikasi ini pun memiliki user interface yang friendly dan dapat beroperasi di berbagai platform. Untuk teknologi principles-nya yaitu ada dua, yaitu perangkat lunak selalu ter-up to date, lalu teknologi yang digunakan mengikuti perkembangan. Next. Oke, selanjutnya ada yang keempat, ada inisial arsitektur repository, yang dimana perangkat lunak selalu ter-up-to-date teknologi yang digunakan mengikuti perkembangan. Untuk kontennya yaitu ada arsitektur landscape, yang kedua ada solution landscape, ada deskripsi arsitektur yang pernah dijalankan sebelumnya, dan reference library. Next. Yang kelima, di sini ada request for architecture work, yang dimana dokumen formal sebagai permintaan kepada seorang arsitek atau perusahaan arsitektur untuk mendevelop proyek arsitekturnya. Untuk kontennya ada dua, yaitu summary of request, dan yang kedua ada organization sponsor. Next. Selanjutnya untuk phase A yaitu arsitektur vision. Untuk langkah-langkahnya yaitu mendirikan arsitektur project. Yang kedua ada identifikasi stakeholder, concern, and business requirement. Mengonfirmasi dan menguraikan business goals, business drivers, dan constraint. Evaluate capability. Selanjutnya ada assess deadline of business transformation. Selanjutnya ada define scope, dan ada mengonfirmasi dan menguraikan arsitektur principles including business principles. Lanjut ada mengembangkan visi arsitektur, define the target arsitektur value proposition and KPIs. Mengidentifikasi resiko business transformation dan mitigation activity. Lalu menyusun statement of architecture work. Next. Selanjutnya yang kedua ada PSA, yaitu arsitektur vision, yang dimana dimulai dengan menyusun rencana komunikasi yang bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dan proyek perancangan arsitektur. Untuk yang pertama ada communication plan. Untuk eventsnya yaitu ada rapat secara periodik bersama seluruh stakeholder, lalu survei dan pengiriman laporan progres. Untuk channelnya yaitu ada WA, WhatsApp, Telegram, Line, lalu ada Google Drive, email, dan tatap muka. Untuk formatnya itu digital. Untuk digital itu ada yang bersifat laporan dan dokumentasi. Untuk non digitalnya yaitu survei, marketing, dan briefing. Next.
Di sini masih di fase A, arsitektur vision. Di sini membahas evaluasi kemampuan, langkah penting untuk memahami kemampuan yang ada dalam organisasi toko prestisa dan mengidentifikasi area di mana peningkatan atau perubahan diperlukan untuk mendukung proyek perencanaan arsitektur. Capability assessment-nya di sini menggunakan COBIT. Jadi untuk yang manage security-nya, current maturity-nya 1, expect-nya 4, manage compliance with external requirement-nya 2, expand maturity-nya 4, dan ada execute risk optimize. Untuk current maturity-nya 2 dan expect maturity-nya 4. Next. Di sini ada statement of architecture work. Definisi lingkupnya itu batasan dan cakupan proyek perencanaan arsitektur termasuk area bisnis yang ada yang akan mempengaruhi dan sistem yang terlibat. Ada tujuan dan sasarannya. Tujuan dan sasarannya yang ingin dicapai melalui perancangan arsitektur seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, atau mengurangi biaya. Ada stakeholder dan peran. Identifikasi pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam proyek dan dijelaskan peran tanggung jawab masing-masing stakeholder. Deliverable-nya di sini tentukan yang diharapkan dari proyek perancangan arsitektur seperti model arsitektur, rencana implementasi, dan laporan analis. Ada kendala resiko. Identifikasi kendala dan resiko yang mungkin mempengaruhi proyek perencanaan arsitektur seperti batasan anggaran, batasan teknologi, atau perubahan kebijakan bisnis. Next. Ada arsitektur vision. Di sini kembangkan visi aspirasional tingkat tinggi dari kemampuan dan nilai bisnis yang akan disampaikan sebagai hasil dari arsitektur perusahaan yang diusulkan. Dapatan persetujuan untuk pernyataan pekerjaan arsitektur yang mendefinisikan program pekerjaan untuk mengembangkan dan menerapkan arsitektur yang diuraikan dalam visi arsitektur. Berisi nilai bisnis, keuntungan strategi, tantangan dan peluang, serta lingkup arsitektur. Next. Ada stakeholder managerial approach. Di sini ada stakeholdernya, ada owner. Untuk owner sendiri, stakeholder kategorinya termasuk manage closely. Kalau yang head office dan head branch itu keep satisfied. Managerial approach-nya untuk owner, pendekatan manajerial akan berfokus pada pemenuhan tujuan bisnis dan kepentingan komunikasi yang efektif akan diperlukan untuk memahami visi bisnis yang diinginkan oleh owner. Dan untuk komunikasi koordinasi efektif antara head office dan tim arsitektur akan menjadi penting untuk memahami persyaratan dan kebutuhan bisnis yang perlu diakomodasikan dalam perencanaan arsitektur. Untuk yang head branch berfokus pada kebutuhan operasional dan persyaratan khusus dari cabang prestisa tersebut. Next. Untuk di sini ada IT, stakeholdernya, IT, finance, dan marketing. Untuk kategori stakeholdernya semuanya sama, ada keep informat. Untuk yang IT adalah tim arsitektur dan departemen IT akan memastikan bahwa perancangan arsitektur mendukung kebutuhan teknologi informasi dan memenuhi standar keamanan serta kepatuhan. Untuk yang finance manajerial dengan departemen keuangan akan terjadi pemahaman tentang biaya, manfaat, dan nilai dari perancangan arsitektur yang diusulkan. Untuk bagian marketing, ada pemahaman tentang kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan strategi pemasaran yang sedang berjalan. Next. Untuk sini ada value chain. Sorry.
Chain-nya di sini ada procurement, teknologi development, HR management, from infrastruktur, dan yang di bawahnya ada inbound logistik, operasional, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Next. Oke, kemudian di sini ada fase B, yaitu bisnis arsitektur. Ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, pilih referensi model, viewpoints, and tools. Kemudian yang kedua ada develop baseline business architecture description. Yang ketiga ada develop target business architecture description. Yang keempat ada melakukan gap analysis. Kemudian menentukan candidate roadmap components. Selanjutnya pemecahan dampak pada arsitektur landscape. Kemudian melakukan tinjauan kepada stakeholder, menyelesaikan bisnis arsitektur, dan yang terakhir ada membuat dokumen definisi arsitektur. Next. Kemudian ada konseptual target bisnis arsitektur. Dan ada target bisnis function, yaitu ada core business function, ada manajemen marketing, manajemen sales, manajemen supply chain. Kemudian ada supporting business function, yaitu manajemen sistem dan teknologi informasi, manajemen SDM, dan manajemen finance. Next. Dan ada target business service, ada support life cycle, data analysis, marketing operation, finance and budget, IT development, partnership management, dan employee relationship. Next. Kemudian ada fase C, yaitu information system architecture, terdiri dari dua, yaitu data architecture dan application architecture. Kemudian ada langkah-langkah dari fase C, yaitu pertama pilih referensi model, viewpoints, and tools. Kemudian develop baseline business architecture description. Yang ketiga, develop target business architecture description. Kemudian melakukan gap analysis, menentukan candidate roadmap components. Kemudian pemecahan dampak pada arsitektur landscape. Kemudian melakukan tinjauan pada stakeholder, menyelesaikan bisnis arsitektur, dan membuat dokumen definisi arsitektur. Next. Sini ada data arsitektur, yaitu pada data arsitektur dilakukan identifikasi semua komponen data yang akan digunakan seperti informasi tentang produk, berbagai review dari customer, kontak person, serta pusat informasi. Sehingga web Prestisa dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada customer yang akan membeli berbagai macam produk yang telah disediakan oleh Prestisa. Next. Oke, selanjutnya ada fase C, Information System Arsitektur. Pada arsitektur aplikasi dilakukan identifikasi jenis aplikasi yang diperlukan untuk pengelolaan data dan mendukung aktivitas dalam website Prestisa, serta pembuatan rancangan arsitektur web Prestisa itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya teknologi arsitektur. Pada fase ini peneliti melakukan analisa arsitektur teknologi yang sudah diterapkan. Dilanjutkan dengan membuat rencana dan memperbaiki arsitektur teknologi yang ada agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Next. Kemudian ini ada teknologi arsitekturnya. Dimulai dari kondisi saat ini, 70% aktivitas penjualannya sudah terkomputerisasi dan targetnya 100% seluruh aktivitas penjualannya itu terkomputerisasi. Sarannya, menambahkan sistem tracking untuk memantau pengantaran produk ke customer. Kemudian menambahkan fitur live chat. Dan yang terakhir, menambah sistem pembayaran langsung pada website. Selanjutnya, 20% spesifikasi hardware itu masih kurang memadai.
Targetnya 100% spesifikasi hardware-nya memadai. Sarannya update spesifikasi hardware secara berkala. Kemudian 50% menggunakan topologi jaringan. Targetnya 100% kepentingan konektivitas semua unit menggunakan topologi jaringan. Nah, sarannya implementasi firewall dan perangkat keamanan jaringan, maintenance jaringan secara berkala, dan yang terakhir penggunaan UPS, uninterruptible power supply, pada semua perangkat keras dan jaringan. Next. Nah, kemudian ini ada rencana jangka pendek sampai jangka panjang. Yang pertama jangka pendeknya pemeliharaan website Prestisa, kemudian pembaruan perangkat keras dan unit kerja, kemudian rencana jangka menengahnya itu menambahkan sistem tracking untuk memantau pengantaran produk ke customer, menambah fitur website, dan menambah sistem pembayaran langsung pada website. Untuk jangka panjangnya, implementasi firewall dan perangkat keras, perangkat keamanan jaringan, dan perekrutan SDM di bidang IT. Next. Kemudian ini ada fase-fase sisanya. Untuk fase E, opportunities dan solution. Di sini fase ini lebih fokus pada identifikasi peluang dan pengembangan solusi yang dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Kemudian ada fase F, migration planning. Fase ini memastikan bahwa perubahan atau migrasi yang dilakukan dalam lingkungan teknologi informasi organisasi dilakukan dengan cara terorganisir dan terkendali. Kemudian fase G, implementation governance. Fase ini untuk memastikan bahwa proyek atau inisiatif teknologi informasi diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar yang ditetapkan oleh organisasi, serta melibatkan pengembangan dan penerapan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, fase A, arsitektur change management. Fase ini mengelola dan mengontrol perubahan dalam arsitektur teknologi informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis organisasi. Fase ini melibatkan identifikasi perubahan arsitektur yang diperlukan, perencanaan implementasi perubahan, serta pemantauan dan evaluasi dampak dari perubahan tersebut. Next. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.